Pertanyaan ini seringkali menjadi perdebatan di antara kita sebagai umat Katolik. Ada paham bahwa karena di salib Katolik ada korpus atau tubuh Yesus, maka ada yang kemudian menyimpulkan bahwa umat Katolik percaya kepada Yesus yang wafat, bukan yang bangkit. Kemudian yang kedua, gereja menyembah berhala. Tentu saja kedua anggapan ini keliru. Pertama, pengakuan iman gereja Katolik adalah sesuai dengan syahadat para rasul, yaitu aku percaya. Di situ dengan jelas dikatakan, dan akan Yesus putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara. Kemudian juga disebutkan disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit. Kemudian yang naik ke surga. Maka tidak benar jika gereja Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Kedua, walaupun gereja Katolik menghormati salib yang ada patung Yesus, namun yang dihormati bukan patung tersebut, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung itu. Penghormatan kepada salib Kristus bukanlah berhala, sebab yang dihormati tetaplah Kristus Tuhan yang digambarkan, salib dengan korpus itu. Salib tanpa korpus atau dengan korpus memang seolah memberi penekanan makna yang berbeda. Salib tanpa korpus Yesus sepertinya lebih menekankan kepada Kristus yang bangkit, sedangkan salib dengan korpus menekankan kepada pengorbanan Kristus sampai kepada wafatnya. Sebagai umat Kristiani, tentu kita mengimani Kristus yang wafat dan bangkit. Namun jika gereja Katolik memilih penggambaran korpus Kristus disalib, itu karena penggambaran tersebut jelas menyampaikan inti ajaran Kristiani sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, mengatakan bahwa aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pewartaan iman Kristiani adalah iman akan Kristus yang disalibkan. Sebab dengan salib sucinya inilah Yesus telah menebus dosa umat manusia. Maka setidaknya ada 4 alasan mengapa penggambaran korpus Kristus disalib lebih mengarahkan kita agar semakin menghayati ajaran iman kita. Yang pertama, korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian yang kedua, korpus Kristus mengajarkan kita tentang keadilan Allah. Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita, hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai tebusan dosa-dosa kita. Yang ketiga, korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tidak terbatas.
Sebab Kristus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kristus, terima kasih Engkau mau menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa-dosaku. Biarlah doa singkat ini menjadi seruan hati kita setiap kali kita memandang korpus Kristus di kayu salib. Yang terakhir, korpus Kristus mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban, mengingatkan kita akan penebusan Kristus yang dicapai melalui sengsara dan wafatnya. Sebab tidak mungkin ada kebangkitan tanpa sengsara dan wafatnya di salib. Korpus Kristus di salib mengingatkan kita akan dalamnya makna inti ajaran Kristiani, yaitu hukum cinta kasih.